Halo bos, harga saham wajar di sini. Kali ini kita bahas kode saham INDY. Loh, kenapa bukannya Suparma? INDY. Oke, Indika Energy. Ya, ini sektor komoditas ya, minyak gas dan batu bara. Request dari Bos Trisno Wahyudi, INDY Bang. Oke, kita bahas. Oke, harga saat ini 3.270 ya. Kita buka Excel, kita input 3.270. 3.270. Nah, kemudian kita mau lihat BVPS dan current EPS-nya. Oke, kita ke Key Stats. Nah, current EPS-nya 697,79. Oke, kita paste. Yap. BVPS-nya di 2789,09. Oke, kita copy. Nah, kemudian kita butuh data PBV dan PER. Ini ada di type financials. Kita mau lihat PBV-nya di balance sheet. Time-nya secara quarterly. Teman-teman yang belum punya akun Pro Stockbit bisa nanti download Excel-nya di link.id/y1766. Di sini banyak Excel spreadsheet yang bisa di-download kode-kode saham tertentu, misalnya ECES. Oke, bisa kita klik ya. Nah, ini bayar seikhlasnya, 2.000, 3.000, 4.000, silakan. Klik I want this, tinggal masukin email, bayar QRIS, OVO, ShopeePay, klik buy now. Oke, kita balik lagi. Apakah sudah terbuka? Iya, malah nge-lag ya teman-teman. Sebentar ya. Oke, kita close aja ini. Wait. Stockbit ini ya, nge-freeze ya dari tadi pagi. Oke, balance sheet quarterly. Kita mau copy PBV-nya ya. Kita copy PBV-nya sampai tahun 2012. Oke, kita copy. PBV-nya ini ya. Kecil ya. Artinya ya bagus. Under 1. Tuh, 0,84. Secara PBV bagus, tapi kita harus melihat secara luas. Helicopter view. Iya, helicopter view. Jadi jangan hanya melihat satu indikator ya teman-teman. Tapi kita harus melihat dari berbagai sudut indikator. Nah, ini kita ke income statement, ini kita ganti time-nya ke TTM. TTM itu 12 bulan terakhir. Nah, ini dia P ratio secara TTM, kita copy sampai tahun 2012. Wah. Wah, ini minus ya. Dia pernah rugi. Artinya kita menghitung secara per ini bakal berantakan ya datanya ya. Karena apa? Perusahaannya pernah rugi di beberapa kuartal. Bahkan cukup banyak. Kuartal 3 2021, kuartal 2, kuartal 1 tahun 2021 itu sampai 3 kali. Kuartal di tahun 2020 itu 1 tahun dia mengalami kerugian. Di tahun 2019 dia 2 kali. Oke, berarti dari tahun 2021 sampai tahun 2019 dia PT IND ini mengalami kerugian ya. Oh, waktu itu kan itu ya, yang nilai jual sektor pertambangan itu sampai minus itu ya, di tahun itu ya. Iya, makanya mereka sampai ya ini juga,
nggak mencetak laba sama sekali. Iya. Oke, sekarang kita mau lihat secara PBV. Secara PBV, oke, rata-rata 5 tahun ke belakang itu 0,77, rata-rata 10 tahun ke belakang itu 0,65. Dan kalau kita dapat harga wajarnya itu di angka 2.145 dan 180,22. Ini oke ya, saya komen dulu ya, ini 0,77 dan 0,65 jelas di bawah 1 ya. Kan seperti kita tahu kalau PBV-nya di bawah 1 itu adalah perusahaan yang bagus, ya kan, ekuitasnya bagus. Nah, ini nih, ekuitasnya bagus, modalnya bagus gitu ya kan, ya. Nah, harga wajarnya 2.145 ini dikalikan dari ini ya, BVPS 2.789,09 kali 0,77 dapatlah 2.145 harga wajarnya. Begitu juga dengan yang ini yang 10 tahun yang lalu, 1.822 sehingga range-nya dari 1.822 sampai 2.145. Kita tentukan satu angka, kita rata-ratakan kedua nilai ini dapatlah 1.983. Jadi overprice, Bro, teman-teman. Sekarang udah 3.270 ya. Overprice-nya, overprice-nya dalam. Ya, kalau secara fair tentu ya jadi nilainya acak-acakan. Karena apa? Karena ada minusnya. Karena dia ini pernah minus gitu ya. Jadi ya kalau secara fair dia ini juga overprice, tapi ini dari awal datanya udah minus jadi tidak menarik ya kalau memakai metode pair. Oke, bagaimana kita mau melihat sentimennya? Kita lihat sentimen tanggapan ya kan, prediksi investor-investor di Stockbit. Kita lihat di prediction, INDY, Indika Energy. INDY under 2 PBV, nah kan tuh. Ini ada yang ngomong under 2 PBV, jadi dia target 5.000. Ya, kita minimize ya. Kita minimize, ini minimize, set. Oke. 5.000 ya. Kalau yang kita dapatkan sih sudah overprice ya. 3.800. Wih. Investor-investor yang lain semangat nih dengan INDY. Per 0,9 PBV 0,26. Iya, 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 iya. Coba tadi kita lihat 0,9 ya terakhir ya. Wah, oh iya ini kita secara TTM ya. Kalau tadi misalnya kita lihat secara ya kayaknya 0,9 sih dia ini. Dia juga pasti dari sini. PBV 0,26 lah. PBV 0,284 kok. Oh ini ITMA, sorry. ITMA. Ya intinya kalau kita terlihat dari pairnya 3,34, PBV-nya 0,84. Ini di apa ya? Dilihatnya bagus. Karena apa? Karena PBV-nya di bawah 1, pair-nya juga kecil. Artinya apa? Lagi menguntungkan, perusahaan ini tuh lagi menguntungkan gitu. Bahkan sangat menguntungkan ya sampai pair-nya 3 poin berapa tadi? Perbandingan keuntungan dengan ininya 3,34. Wow. Ya, kita lihat lagi ini ITMA ya 1.600 berarti bukan. IND 3.500. Kita lihat lagi saham IND naik 4% dengan volume yang cukup bagus setelah rebound dari support 2.900 dan membentuk candle Marubozu. Wah, dia ini adalah pemain candle chart 4.100. Ya, 1.100 timingnya 90 hari. Wow. IND 3.380. Wah, ini semua ya.
Dari merah menjadi hijau lagi porto, wek wek wek. 5.000, timing 90 hari, naik 60%. Wah 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 wah. Ternyata kalau kita lihat pendapat dari investor-investor lain ya, terutama ini ya, swing trader mungkin ya, trader-trader. Ini memberikan citra positif ya, sentimen positif. Oh, tapi dia udah hit ya. Ini positif harusnya. Oke, kayaknya kita cari lagi 5.300. Ini kita ganti ya. 5.300. IND 5.000. Wah, gokil sih. Makanya sampai 5.000. Harga wajarmu di sini. Ayo kasih paham mereka yang buang-buangin kamu. Wih, Andre Ki. Ini mungkin pakai harga wajar yang lain ya. Apa mungkin pakai sistem DCF? Atau kita mau lihat dividennya? Nantilah ya kita pakai sistem DCF. Kita mungkin pakai sistem DCF di minggu-minggu ke depan. 4.500. Cuman gak enaknya sistem DCF ini ya kalau dia nggak bagi dividen gimana. Tapi kita bisa pakai yang cash flow 4.500. Wah, ini positif semua guys. Wow, mind blowing. Wah, ini yang tadi nih, akan ada kejutan kuartal 4 paling lambat kuartal 1 tahun depan, saat itu saatnya kita pesta. Jangan-jangan dari tadi 5.000 nih si kawan ini lagi. Ini udah berapa kali nih 5.000? Wah, si Andreaki nih 5.000. Coba, ini Andreaki kan. Nah, kita lihat 5.000 yang di atas. Mana nih? Oh, bukan. Kirain orang yang sama. Waduh. Itu kayaknya pecinta IND garis keras ya kan. Intinya sektor pertambangan lagi ini ya. Lagi mantap. Yang bau coal pasti terbang. Iya. Yang bau pertambangan pasti terbang. BUMI, terus apa kemarin itu ya? ELSA itu pertambangan bukan ya? Nah, ini dia. Positif semua. Mind blowing, otak saya mulai terbakar. Akhirnya kita kesimpulan. Ya, ini INDY ya. INDY. Nah, kesimpulannya adalah satu, secara PBV ya dia overprice. Oke, kita lanjut guys. Minta maaf, sorry. Overprice ya, secara PBV overprice. Tapi pertama-tama kalau kita lihat ini ya. Nih, kita lihat PBV-nya itu ya kecil ya, di bawah 1. Pair-nya itu juga menarik ya, 3 poin sekian. Oke, kan ada rumusnya tuh. Kalau angka PBV, nilai PBV dikalikan nilai pair, kalau di bawah 25 itu artinya bagus. Nah, katanya bagus ya. Nah, gitu teman-teman. Oke, tapi ingat ini adalah sektor komoditas. Artinya apa? Sektor komoditas itu ditentukan oleh harga pasar. Jadi kalau harga pasar dunia, harga pasar global naik, ya sektor ini, ya misalnya harga minyak naik, ya sektor ini sangat diuntungkan. Harga minyak turun, wah sektor ini mati-matian rugi. Kayak kemarin kan dia di tahun 2020, di tahun 2020, 2021 ya, dia minus gitu. Jadi itu yang harus teman-teman perhatikan. Nomor 2 adalah kalau pair ini gagal ya. Ini gagal. Kenapa? Karena secara historikal dia ini pernah minus. Nah, jadi metode pair kita tidak pakai. Oke, kalau kita mau lihat sentimen, sentimennya itu positif, teman-teman. Positif. Berarti ada sesuatu hal yang menarik. Apakah dari sini yang menariknya?
Apakah ini yang menariknya atau hal-hal yang lainnya gitu ya, atau karena bentar lagi mau bagi dividen atau bagaimana. Jadi, bos siapa tadi itu, Bos Trisno Wahyudi boleh baca-baca lagi sedikit literaturnya gitu ya. Tapi untuk jangka panjang saya tidak menyarankan. Oke, terima kasih Bos Trisno Wahyudi. Teman-teman yang mau request silakan feel free komen di komentar box kode saham apa yang mau saya bahas. Mungkin di minggu-minggu ke depan kita akan pakai metode baru dan saya tidak mendiktekan seperti sebelum-sebelumnya ya.